Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tinggalkan jejak kalian berupa komentar agar kita bisa saling sapa dan menyambung tali silaturahmi. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita yang suka menggunakan ajian dan rajah yang katanya sebagai penglaris usaha. Namun, sudah 2 tahun ini beliau sakit-sakitan dan menjadi aneh. Yang paling parahnya, dia pernah mencekik anaknya sendiri ketika sedang tidur. Disclaimer dulu ya, segala bentuk nama dan tempat sudah disamarkan. Kali ini kisah menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber. Kisah ini Mimin dapat dari akun Twitter @zeropoint. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah Dia Bukan Ibu. Panggil saja aku Pira. Aku bingung mulai cerita dari mana. Keluargaku lagi kacau banget sekarang. Jadi maaf ya kalau ceritanya lompat-lompat. Baru tadi malam, ketika orang-orang lagi tidur, ibu tiba-tiba masuk ke kamar masku dan memukul-mukulnya dengan batang sapu. Sampai mas teriak-teriak kesakitan. Satu rumah pun terbangun mendengar suara teriakan mas. Ketika kami keluar dari kamar, ibu tiba-tiba lari ke halaman belakang. Tingkahnya kayak monyet, dia melompat-lompat sampai memanjat-manjat pagar belakang. Kami mengejarnya, tapi saat sampai di halaman belakang, tidak ada yang berani mendekat. Ibu menatap kami satu persatu, matanya melotot tajam. Serem banget. Lalu tiba-tiba dia berteriak dengan suara serak, "Siapa yang mau ikut aku mati?" Kami ketakutan dan tidak ada yang berani mendekat. Beruntung, pamanku yang tinggal di sebelah rumah datang dan langsung memeluk ibu dan menahannya, sembari membaca ayat-ayat suci dan doa. Ibu terus tertawa sambil mengoceh dalam bahasa Jawa yang intinya mengancam pamanku juga bakal mati. Ibu bahkan mengumbar aib-aib pamanku yang menurutnya itu tidak pernah diceritakan ke ibu. Tak lama badan ibu melemas dan kami langsung membawanya ke kamar. Paman mengikat kaki dan tangan ibu supaya nggak kejadian lagi kayak tadi. Jadi diikat seperti itu, kalau tidak kalian bisa mati beneran, ucap paman. Semua bermula semenjak perceraian ibu dengan bapak. Ibu berubah drastis. Ibu menjadi lebih berambisi. Dari cara berpakaiannya pun berbeda. Bahkan sekarang ibu selalu bersolek setiap hari. Dan semua itu sebelumnya jarang dia lakukan. Setelah perceraian itu, ibu membuka salon di sisi rumah. Hal-hal aneh bermunculan semenjak ibu pergi yang katanya orang pintar kenalan dari teman lamanya. Dari situ, hal-hal tak lazim dilakukan ibu. Dia mandi kembang, menabur sesaji ke sekitaran rumah, sampai benda-benda klening dibungkus kain kapan lalu dikuburkan di halaman rumah. Ini penarik, biar mendatangkan rejeki, ucap ibu. Tak sampai di situ. Hampir seminggu sekali ibu pergi ke tempat orang yang lebih cocok disebut dengan dukun. Setiap pulang, di sepanjang lengan dan kakinya selalu dipenuhi dengan huruf-huruf rajah yang ditulis dari cairan mirip minyak merah. Nah, setahu Mimin, kemungkinan itu adalah minyak Jaffaron, minyak yang biasa digunakan untuk ritual hitam atau merawat pusaka. Nah, demikian sekilas info. Lanjut, pernah satu waktu aku memergoki ibu tengah berendam di bathtub dengan air penuh kembang dan lilin, serta dupa di sekitarnya sebagai penerang karena lampu kamar mandi sengaja dimatikan. Yang paling mengejutkan ialah bukan hanya lengan dan kaki, melainkan badan belakang ibu dipenuhi huruf-huruf rajah.
Aku terkejut bukan main. Ibu melihatku mengintip. Dia tampak marah. "Lain kali jangan begitu. Kamu bisa mencelakakan semuanya," ucap ibu memperingatkanku. Bagiku, sebagai anak perempuan yang paling dekat dengan ibu sedari dulu, aku sangat merasakan perubahan sikap darinya. Ibu menjadi lebih temperamental. Emosional ibu tidak stabil. Pernah satu waktu, hanya karena aku pulang telat sehabis kerja kelompok, ibu marah-marah sampai membanting gelas. Aku sangat takut, karena seumur-umur ibu tidak pernah seperti itu. Sejak perceraian orang tuaku, Mas juga jarang di rumah. Dia menjadi cuek dan lebih sering menginap di tempat bapak. Padahal aku tahu sebenarnya dia juga tidak selalu ke tempat bapak, tapi di tempat teman-temannya. Aku pernah protes dan cerita ke Mas soal ibu, tapi dia cuma menjawab, "Kamu kan anak kesayangan ibu." Ya, artinya kan kamulah yang bicara ke ibu. Sikap yang berubah dari semuanya membuatku benar-benar merasa seperti nggak punya siapa-siapa. Bertahun-tahun ibu seperti itu. Kian hari kian aneh. Bau minyak yang ibu gunakan serta dupa yang dibakar di rumah membuatku tak nyaman berada di rumah. Percaya atau tidak, aku sering merasa diawasi dari berbagai arah, yang entah oleh siapa atau apa. Yang pasti itu bikin aku ketakutan hampir setiap malam. Yang paling menakutkan ketika ibu bilang harus memadamkan listrik satu rumah. Aku juga harus mematikan HP. Seluruh elektronik tidak boleh menyala. Dan ibu melakukan ritual di kamarnya. Saat itu aku merasa hawa rumah menjadi panas. Banyak suara derap langkah yang lalu lalang di ruang tengah. Aku sungguh sangat ketakutan. Tidur pun tidak bisa. HP disita oleh ibu. Kebayang nggak gimana aku di kamar sendiri sepanjang malam? Pernah satu waktu ibu pulang dengan wajah pucat. Aku tanya, "Ibu kenapa?" Tapi ibu tidak menjawab. Dia masuk ke dalam kamar, lalu aku mendengar suara ibu menembang lagu Jawa seperti nyinden yang mengayun. Karena aku khawatir, aku pun mengetuk kamar ibu. Tapi ibu tidak menjawab. Dia malah terus menyanyi menyinden tanpa menghiraukanku. Rumah terasa seperti bukan rumah. Aku merasa terancam di rumah sendiri. Buru-buru aku masuk ke kamar. Gak lama aku dengar suara langkah ibu keluar. Aku menoleh ke depan. Kulihat ibu berjalan ke dapur. Dia mengambil pisau daging dan memotong-motong ayam utuh dengan keras seperti orang sedang emosi. Ibu seketika menatapku yang sedang melihatnya dari pintu kamar. Tatapannya begitu tajam. Lalu aku refleks dan langsung kututup pintu kamar dan kukunci. Waktu itu ibu benar-benar kelihatan beda. Tak lama HP-ku bunyi. Kamu tahu, ada telepon dari ibu. Sementara di luar aku masih bisa mendengar suara pisau beradu dengan talenan kayu. Ku angkat telepon itu dengan gemetar. "Pira, kamu di rumah kan? Ibu masih di pasar. Kira-kira kita masak apa ya buat makan nanti?" Dek! Jantungku tuh rasanya kayak mau copot. Sumpah, detik itu badan aku langsung kaku. Suara pisau beradu talenan itu semakin keras terdengar. Aku mau mengadu ke ibu, tapi tidak bisa. Aku gemetar. Tenggorokanku seperti tercekat. Badanku lemas sampai HP di genggaman juga terlepas jatuh. Kalau ibu di pasar, yang di dapur itu siapa? Aku ketakutan setengah mati. Kamar pun kukunci rapat-rapat. Aku buru-buru chat ibu menanyakan kapan pulang. Untungnya pintu rumah gak kukunci. Jadi aku diam di kamar sampai ibu benar-benar pulang. Waktu terasa lambat.
Aku telepon Mas juga nggak diangkat-angkat. Beberapa jam terasa lama banget sampai ibu pulang. Aku menceritakan semua yang kulihat tadi, tapi ibu malah tersenyum. Dia bilang, "Tenang, dia teman ibu, baik kok, gak usah takut ya," sambil mengelus-elus rambutku. Mendengar ucapan ibu, aku malah semakin merinding dan takut. Hari-hari setelahnya semakin janggal. Banyak hal-hal mengerikan yang kalau aku ceritakan satu persatu terlalu panjang. Mulai dari suara-suara aneh, derap langkah di ruang tengah, suara ledakan tengah malam dari atap rumah, aroma-aroma melati yang entah berhembus dari mana, sampai suara ibu nembang yang sering kudengar. Tiap dengar suara itu, aku meyakini bahwa itu bukan ibu, melainkan sosok menyerupai ibu yang pernah kulihat. Apalagi kalau ibu melakukan ritual rutinan yang mengharuskan listrik satu rumah dipadamkan. Rumah rasanya penuh dan panas. Padahal gak ada siapa-siapa selain aku dan ibu. Tapi memang kuakui, salon ibu selalu ramai, meski dibuka dari rumah yang jauh dari jalan besar. Ada aja pelanggan yang datang. Sebagian besar dari mereka yang kebetulan melintas, lalu langsung mampir ke salon ibu, seperti ketarik gitu. Semakin ramai salon ibu, dia semakin menjadi dan sering mengunjungi dukun itu. Bukan hanya di dalam rumah, tapi beberapa tetangga mengaku melihat ibu malam-malam mengenakan pakaian serba putih sedang duduk di atas atap rumah, sembari menjuntai-juntaikan kakinya. Padahal ibu tidak pernah melakukan itu, dan aku yakin itu bukan ibu. Kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi hingga akhirnya ibu sakit. Dia mengeluh nyeri pinggang hingga tidak bisa bangun. Lalu dia menelpon dukun itu. Anehnya, gak lama ibu membaik dan langsung pergi ke dukun itu. Setiap pulang dari dukun itu, ibu menjadi sehat seperti sedia kala. Tapi beberapa minggu kemudian kumat lagi dan begitu seterusnya. Ibu juga jadi sering marah-marah. Apalagi kalau dengar suara azan, dia pasti berteriak, "Berisik!" Pamanku pernah menegurnya untuk nyebut, namun dia malah lebih marah dan mengancamnya bakal mati. 2 bulan terakhir ini ibu semakin parah. Puncaknya, waktu satu malam di kamar mandi, ibu tiba-tiba teriak-teriak, menangis, lalu tertawa. Setelah lebih dari 2 jam di kamar mandi, aku curiga. Aku akhirnya mengintip, dan betapa kagetnya aku ketika melihat ibu sedang menyayat-nyayat tangannya sendiri dengan silet. Dia seperti sedang menulis rajah dengan darahnya sendiri. Anehnya, bukan hanya di tangan, siletan rajah juga tertulis jelas di punggungnya dengan darah yang masih mengucur. Bagaimana bisa ibu melakukan itu di badan belakangnya sendiri, sedangkan di rumah hanya ada aku dan ibu? Dia melihatku dan kemudian marah-marah. Dalam bahasa Jawa cepat, suaranya serak, matanya melotot. Dia menunjuk-nunjuk aku dengan silet yang ada di tangannya. Karena takut, aku langsung berlari ke rumah paman dan menangis minta tolong. Paman dan anak pertamanya buru-buru datang ke rumah. Akan tetapi, di kamar mandi, ibu sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu, setiap tengah malam, ibu selalu keluar pekarangan rumah. Tingkahnya aneh, seperti monyet. Dia sering mengamuk dan sering memukul-mukul kami ketika tidur. Aku juga pernah dicekiknya. Dia bilang, "Ayo ikut ibu." Lalu Mas juga nyaris tertusuk ketika ibu masuk ke kamarnya sambil mengacungkan pisau. Namun ketika sedang tenang, saat kami tanyai, ibu menjawab bahwa dia tidak ingat dengan apa yang dia lakukan. Lalu setiap siang, ibu sering sholat, tapi menghadap ke arah matahari.
Cara sholatnya pun aneh. Duduk tahiyat akhir dirubah seperti posisi meditasi. Ibu ngapain? Ibadah. Sini ikut ibu, jawabnya sambil tersenyum lebar dan matanya mendelik. Berdasarkan saran keluarga, ibu pernah dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi sampai di rumah sakit jiwa, ibu nampak sehat, serta tidak ditemukan tanda-tanda keanehan seperti waktu di rumah. Alhasil, ibu langsung dipulangkan dari rumah sakit jiwa di hari yang sama, atau dengan kata lain tidak jadi dirawat. Namun sedari di perjalanan pulang, dia kembali aneh lagi. Dia tertawa memekik, seperti sedang mentertawakan kami. Pernah juga ketika makan, ibu minta air panas. Aku kira buat kompres karena memang badan ibu penuh luka-luka lebam setiap bangun tidur. Aku berikan 1 gelas air mendidih yang asapnya masih mengepul. Tapi tiba-tiba ibu langsung meminum air itu 1 tenggak sampai habis, lalu tertawa memekik keras. Ibu juga sudah dibawa ke beberapa orang pintar dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Terakhir, orang pintar yang kami datangi dari ujung timur Pulau Jawa bilang, "Dia sudah bukan ibumu lagi. Ikat terus, jangan sampai lepas. Bahaya. Segera cari pertolongan. Saya nggak sanggup. Saya masih punya keluarga." Orang yang kami harap dapat menyembuhkan ibu malah berkata seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Semakin hari, ibu semakin parah dan menjadi. Apa yang harus kulakukan? Aku takut banget. Suara ibu nembang, bau-bau aneh, serta derap langkah kaki di ruang tengah masih sering terdengar setiap malam. Sejujurnya, firasatku juga mengatakan semakin yakin kalau orang yang ada di rumahku sekarang sudah bukan ibu lagi. Dan cerita pun selesai. Sebenarnya miris, akan tetapi apalah daya, nasi sudah jadi bubur. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah harta, popularitas, wajah cantik dan tampan memang didambakan semua manusia. Akan tetapi ingatlah bahwa itu semua hanya titipan atau bersifat sementara. Kullun nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkunjung dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian berupa like, komen, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Mimin pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.